Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang bilangan pecahan. Saya akan membaginya menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian bilangan pecahan, yang kedua adalah jenis-jenis bilangan pecahan, yang ketiga adalah operasi hitung bilangan pecahan. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Pengertian dari bilangan pecahan adalah dapat didefinisikan sebagai definisi dari bilangan pecahan yaitu bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Secara singkatnya, bilangan pecahan adalah yang bilangan terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Pada dasarnya, bilangan pecahan ini digunakan untuk menyederhanakan pembilang dan penyebut. Dengan melakukan penyederhanaan tersebut tentunya akan memudahkan proses operasi aritmatika sehingga angka yang dihasilkan tidak terlalu besar namun memiliki nilai yang sama. Contoh bilangan pecahan adalah 2/5, di mana 2 disebut sebagai pembilang dan 5 disebut sebagai penyebut. Masuk ke bagian kedua, jenis-jenis bilangan pecahan. Ada 6 jenis bilangan pecahan. Yang pertama adalah bilangan pecahan biasa, kedua bilangan pecahan murni, 3 bilangan pecahan campuran, 4 bilangan pecahan desimal, 5 bilangan pecahan persen, dan 6 bilangan pecahan per mil. Masuk ke 1, bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Contoh, 3/4, di mana 3 dikatakan sebagai pembilang dan 4 dikatakan sebagai penyebut. 3/4 memenuhi syarat bahwa 3 kurang dari 4. Yang bagian kedua, bilangan pecahan murni. Bilangan pecahan murni adalah bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat serta berlaku pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan murni dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, akan tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Contoh dari pecahan murni adalah 1/8, 3/8, 7/9, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan yang tersusun dari bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 2,5, 5,5, 3/4, dan seterusnya. Bagian keempat, bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan dengan pembilangnya 10, 100, dan seterusnya. Penyebutnya misal 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian ditulis dengan tanda koma. Contoh bentuk desimal 0,6 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan sebagai 6/10. Bentuk desimal 0,45 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan per 100 yaitu 45/100. Yang kelima adalah bilangan pecahan persen. Bilangan pecahan persen adalah bilangan yang bentuk pecahannya adalah per 100, namun beda pada penulisannya. Misal, bentuk pecahan 10% artinya sama dengan 10/100. Kemudian, tata cara penulisan bilangan persen adalah menggunakan dengan simbol persen. Contoh, 7% sama dengan nilainya dengan 7/100. Yang keenam adalah bilangan pecahan per mil. Bilangan pecahan per mil ialah bilangan per 1000. 1 per mil sama dengan 1 dikali 1000 atau 1 dibanding 1000. Per mil bukan satuan, akan tetapi per mil merupakan bentuk pecahan suatu bilangan. Per mil memiliki simbol seperti yang tertera pada layar tersebut. Contohnya, 218 per mil sama nilainya dengan 218/1000. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu operasi hitung bilangan pecahan. Membandingkan pecahan. Yang pertama adalah membandingkan pecahan, yang kedua penyederhanaan pecahan, yang ketiga penjumlahan, yang keempat pengurangan, kelima perkalian, dan keenam pembagian. Masuk ke bagian pertama, membandingkan pecahan. Ada 3 cara, yaitu jika penyebutnya sama, maka kita bisa langsung membandingkan nilai pembilangnya. Contoh, 2/7 dengan 5/7 itu lebih besar 5/7, maka 2/7 kurang dari 5/7. B. Jika pembilangnya sama, maka apabila nilai dari pembilangnya
nilai sama, maka yang perlu dibandingkan adalah penyebutnya. Semakin besar nilai penyebutnya, maka nilai pecahan semakin kecil. Sebagai contoh, 4/10 dan 4/5. Lebih besar yang mana? Tentunya lebih besar 4/5. Jadi 4/10 kurang dari 4/5. Lanjut ke berikutnya. Jika pembilang dan penyebutnya berbeda semua, maka dicari terlebih dahulu KPK dari penyebutnya. Contoh 3/5 dengan 3/4, KPK dari 5 dan 4 adalah 20, maka 15/20 lebih besar dari 12/20. 2. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan pada pecahan biasa maupun pecahan campuran. Cara menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari kedua bilangan tersebut. Misal, 12/72 dapat disederhanakan menjadi 1/6 dengan FPB 12. Contoh kedua, 35/91 FPB dari kedua bilangan tersebut adalah 7. Dapat disederhanakan menjadi 5/13, dan seterusnya. Bisa dicari contoh lainnya di buku. Yang ketiga adalah penjumlahan. Untuk melakukan penjumlahan pada bilangan pecahan, penyebutnya haruslah sama. Sebagai contoh, penjumlahan pecahan biasa. Misalnya, 1/3 ditambah 5/6 sama dengan 2/6 plus 5/6. Kenapa penyebutnya 6? Karena KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Jadi, 3 ke 6 itu sama dengan 3 dikali 2. Jadi, 2 dikali 1 sama dengan 2/6 plus 5/6. Tetap 5/6 karena 5/6 sendiri nilai penyebutnya sudah 6. Jadi, 2/6 plus 5/6 sama dengan 7/6 atau senilai dengan 1/6 dalam bentuk pecahan campuran. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran. Apabila nilai penyebutnya belum sama, maka perlu kita samakan terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Misalnya, 1, 2/3 plus 5, 3/4 sama dengan 20/12 plus 6, 9/12. Dikarenakan 3 dengan 4, KPK-nya adalah 12. 12, sedangkan 1, 2/3 ini dirubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa menjadi 5/3. 5/3 dikali dengan 4 sama dengan 20/12. Begitu pula dengan 5 3/4 yang menghasilkan 69/12. Jadi nilai dari 20/12 plus 69/12 adalah 89/12 atau senilai dengan pecahan campuran 75/12. Apabila nilai penyebutnya sama, maka langsung dilakukan operasi penjumlahan, yaitu dengan menjumlahkan bilangan bulatnya dengan nilai bilangan bulatnya dijumlahkan dengan bilangan bulat pecahan selanjutnya, sedangkan pembilangnya dijumlahkan dengan pembilang pecahan selanjutnya. Jadi contoh dari masalah ini adalah 2/5 plus 4 1/5 sama dengan 6 3/5, dikarenakan 2 ditambah 4 sama dengan 6 dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya adalah pengurangan. Melakukan operasi pengurangan pada bilangan pecahan harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Satu, pengurangan pecahan biasa, misalnya 6/10 min 2/5. Disamakan penyebutnya menjadi 6/10 min 4/10, menghasilkan 2/10 atau senilai dengan 1/5. Yang kedua, pengurangan pecahan campuran. Apabila nilai penyebutnya belum sama, maka perlu disamakan terlebih dahulu baru dikurangkan. Seperti pada kasus penjumlahan pecahan tadi, cukup disamakan dahulu penyebutnya baru dikurangkan. Untuk selanjutnya, apabila nilai penyebutnya sama, maka langsung dilakukan operasi penjumlahan. Misal, 7 1/2 min 4 setengah menjadi 12 karena 7 tambah 4 ada 7 1/2 min 4 1/2 menghasilkan 7 min 4 sama dengan 3, setengah min setengah 0, berarti hasilnya adalah 3. 5 perkalian. Rumus umum untuk perkalian pecahan sebagai berikut.
A per B kali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Pada perkalian pecahan biasa, dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Misal, 7 per 6 dikali 3 per 7 sama dengan 21 per 42 dapat disederhanakan menjadi setengah. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat, mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat terlebih dahulu, baru dibagi dengan penyebutnya. Contoh, 2 per 7 dikali 9 sama dengan 2 dikali 9 per 7 sama dengan 18 per 7 disederhanakan menjadi 24 per 7. Perkalian pecahan campuran. Perkaliannya sama dengan perkalian pecahan biasa, tetapi pecahan campuran dirubah dahulu menjadi pecahan biasa. Contohnya 1, 2 per 3 dikali setengah sama dengan 1, 2 per 3 senilai dengan 5 per 3. Dan setengah tetap setengah, jadi 5 dikali 1, 3 dikali 2 menghasilkan 5 per 6. Pembagian. Rumus umum yang digunakan dalam pembagian bilangan pecahan yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Pada pembagian pecahan biasa, misal dicontohkan 1 per 6 dibagi 3 per 4 sama dengan 1 per 6 dikali 4 per 3 sama dengan 4 per 18. 3 per 4 tadi ditukar ya, nilai pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya dijadikan penyebut dan penyebutnya dijadikan pembilang. Pada kasus pembagian pecahan campuran, kita rubah dahulu menjadi pecahan biasa, baru kita bagikan. Contohnya adalah 23 per 4 dibagi 1, 2 per 3 sama dengan 11 per 4 dibagi 5 per 3 sama dengan 11 per 4 dikali 3 per 5 sama dengan 33 per 20 atau 1/13 per 20. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.